Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Utomo. Di sini saya Prita Aulia Pratama dan rekan saya Sevia Rizky Maharani akan menjawab pertanyaan dari dosen AI tentang materi classification evaluasi dengan beberapa keyword yang sudah kami pilih. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, jadi untuk materi yang akan kita sampaikan hari ini terdapat beberapa keyword yang akan kami ajukan kepada dosen AI. Pertama, keyword yang pertama yaitu bootstrap, lalu yang kedua ada akurasi paradoks, yang ketiga multi-class confusion matrix, dan yang keempat receiver operation characteristic curve atau ROC curve. Lalu yang terakhir ada hyperparameter optimization atau tuning. Nah, sebelum kita berpindah ke pertanyaan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang kami pelajari. Yang pertama itu mengenai bootstrap atau bisa kita sebut juga resampling based evaluation. Bootstrap adalah teknik evaluasi berbasis resampling yang menggunakan sampling with replacement untuk mengestimasi performa model pada populasi data. Metode ini sangat berguna ketika dataset berukuran kecil atau ketika pembagian data konvensional seperti holdout menghasilkan estimasi yang tidak stabil. Dalam konteks modern, machine learning atau bootstrap digunakan untuk mengestimasi confidence interval performa model, mengurangi variansi estimasi error, dan membandingkan dua model secara statistik. Lalu, untuk metode poin 632, bootstrap tetap relevan dan sering digunakan dalam penelitian terbaru, terutama dalam bidang pendidikan dan medis yang memiliki keterbatasan data. Dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa bootstrap efektif dalam meningkatkan stabilitas estimasi performa model pada small sample learning dan educational data mining. Lalu untuk keyword yang kedua yaitu akurasi paradoks, di mana akurasi paradoks adalah kondisi di mana model memiliki nilai akurasi tinggi tetapi tidak benar-benar memiliki kemampuan klasifikasi yang baik. Fenomena ini umumnya terjadi pada dataset yang tidak seimbang, di mana satu kelas jauh lebih dominan dibanding kelas lainnya. Sebagai contoh, jika di dalam sistem prediksi kelulusan terdapat 95% siswa lulus dan 5% tidak lulus, maka model yang selalu memprediksi lulus akan memperoleh akurasi 95%. Meskipun terlihat tinggi, model tersebut gagal mendeteksi kelompok minoritas yang justru lebih penting untuk diperhatikan. Akurasi hanya relevan jika biaya kesalahan pada false positif dan false negatif dianggap sama. Dalam banyak kasus nyata, seperti diagnosis medis atau prediksi kegagalan siswa, biaya kesalahan tidaklah simetris. Oleh karena itu, metrik seperti precision, recall, forward score, dan AUC lebih representatif dibanding akurasi saja. Lalu untuk keyword yang ketiga ada multi-class confusion matrix, di mana confusion matrix pada klasifikasi binario terdiri dari true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Namun pada klasifikasi multi-class lebih dari 2 kelas, matriks ini diperluas menjadi berukuran K kali K, di mana K adalah jumlah kelas. Setiap baris merepresentasikan kelas aktual dan setiap kolom merepresentasikan kelas prediksi. Elemen diagonal menunjukkan prediksi yang benar, sedangkan elemen di luar diagonal menunjukkan kesalahan yang klasifikasi. Manfaat multi-class confusion matrix yang pertama yaitu mengidentifikasi kelas mana yang paling sering salah prediksi, lalu kedua menganalisis pola kesehatan antar kelas, lalu yang ketiga menghitung metrik seperti macro average, precision, dan recall. Dalam konteks pendidikan, misalnya klasifikasi tingkat kemampuan siswa rendah sedang tinggi, matriks ini membantu melibatkan apakah siswa rendah sering salah diprediksi sebagai sedang yang dapat mempengaruhi kebijakan intervensi akademik. Lalu untuk keyword yang keempat, ROC curve itu adalah grafik yang memplot true positive real rate terhadap false positive rate pada berbagai nilai threshold klasifikasi. Konsep ini berasal dari teori deteksi sinyal dan kemudian diadopsi dalam machine learning.
True positive rate menunjukkan kemampuan model mendeteksi kelas positif, sedangkan false positive rate menunjukkan proporsi negatif yang diklasifikasi sebagai positif. Ukuran yang sering digunakan adalah area under the curve. AUC modul setara dengan tebakan acak. AUC lebih dari 0,8 modal dianggap baik. AUC mendekati 1 modal sangat baik. Keunggulan ROC dan AOC tidak bergantung pada satu threshold. Mengukur kemampuan diskriminasi modal secara menyeluruh. RC curve dan AUC tetap menjadi standar evaluasi model klasifikasi probabilistis. Dalam penelitian terbaru, AOC dianggap sebagai metrik yang threshold independent, scale invariant, dan cocok untuk model probabilistik. Untuk keyword yang terakhir yaitu hyperparameter optimization adalah parameter yang ditentukan dalam proses pelatihan model dimulai. Berbeda dengan parameter model seperti model dalam neural network yang dipelajari data, hiperparameter mengontrol proses pembelajaran. Contoh hiperparameternya yang pertama itu learning rate, jumlah hidden layer, jumlah tree pada random forest, nilai K pada KNN, regularization parameter. Tujuan hiperparameter optimization adalah menemukan kombinasi hiperparameter yang menimbulkan fungsi loss pada data validasi. Proses ini sering menggunakan cross-validation untuk menghindari overfitting. Metode optimasi yang umum yang digunakan yang pertama yaitu grid search, landing search, Bayesian optimization, dan evolutionary optimization. Oke, mungkin itu saja yang materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan memberikan pertanyaan kepada dosen AI. Nah, untuk dosen AI sendiri, pertanyaan yang kami ajukan yaitu, bertindakkah sebagai seorang dosen mata kuliah Senseta, lalu ajukan satu pertanyaan setiap keyword untuk menguji pemahaman saya tentang topik yang kita angkat, yaitu prediksi kelulusan ujian nasional siswa dengan keyword bootstrap, akurasi paradoks, multi-class confusion matrix, receiver operation characteristic curve, dan hyperparameter optimization planning. Oke, di sini terdapat 5 pertanyaan mengenai keyword yang telah kita ajukan dengan topik prediksi kelulusan ujian nasional siswa. Mungkin kita akan menjawab satu persatu dari nomor 1. Mungkin bisa ke soal nomor 1. Nah, jadi di soal nomor 1 ini keywordnya itu bootstrap. Dalam kasus dataset prediksi kelulusan yang jumlah siswanya terbatas, misalnya hanya 200 siswa, bagaimana metode bootstrap dapat digunakan untuk mengestimasi stabilitas performa model dan mengapa teknik ini lebih informatif dibanding hanya menggunakan satu kali pembagian data train test. Nah, dalam kasus dataset prediksi kelulusan yang jumlah siswanya terbatas, misalnya hanya 200 siswa, metode bootstrap bisa digunakan dengan cara melakukan pengambilan sampel ulang dari data asli secara acak. Jadi, data asli ini secara acak itu dengan pengembalian. Lalu model diuji berkali-kali pada sampel-sampel tersebut. Nah, dari situ kita itu bisa melihat apakah performa model, misalnya akurasi atau recall-nya cenderung stabil atau justru berubah-ubah. Teknik ini tuh lebih informatif dibanding hanya satu kali pembagian train test. Karena satu kali pembagian data bisa menghasilkan evaluasi yang terlalu kebetulan bagus atau terlalu buruk. Nah, jadi di sini Bootstrap itu membantu memberikan gambaran yang lebih kuat tentang konsistensi performa model pada data yang jumlahnya terbatas.
Nah, jadi di sini dosen ES sudah memberikan umpan balik sebagai dosen. Evaluasi jawaban saya itu sudah benar. Anda sudah memahami bahwa bootstrap dilakukan dengan mengambil sampel ulang dari data. Anda juga benar bahwa metode ini digunakan untuk menguji model berulang kali. Anda tepat mengatakan bahwa satu kali train test split bisa tidak representatif. Itu sudah menunjukkan pemahaman dasar yang baik. Nah, yang perlu diperdalam, jawaban Anda masih terlalu umum. Dalam konteks prediksi kelulusan siswa, harusnya Anda bisa menjelaskan lebih spesifik bagaimana cara kerja bootstrap secara teknis. Sampling dilakukan dengan pengembalian. Dari 200 siswa, kita ambil 200 sampel lagi secara acak. Nah, ulangi misalnya 100 atau 1000 kali. Apa yang diukur? Setiap iterasi menghasilkan nilai akurasi recall atau AUC. Nah, dari situ kita bisa menghitung rata-rata performa dan standar deviasi. Ini memberi gambaran stabilitas dan variasi model. Mengapa lebih informatif? Karena kita tidak hanya tahu akurasinya itu 87%, tapi kita bisa tahu misalnya rata-rata akurasinya 87%, kurang lebih 3%. Ini jauh lebih akurat secara statistik. Di sini dosen EA juga memberikan versi jawaban yang lebih lengkap. Bootstrap dilakukan dengan mengambil sampel ulang dari dataset siswa sebanyak N kali dengan pengembalian, lalu melatih dan menguji model pada setiap sampel tersebut. Dari setiap iterasi diperoleh nilai performa seperti akurasi atau AUC, kemudian dihitung rata-rata dan variasinya. Cara ini lebih baik dibanding satu kali train test split karena dapat memberikan estimasi performa yang lebih stabil dan mengurangi bias akibat pembagian data yang kebetulan tidak representatif. Nah, nilai sementara di sini 7,5 dari 10. Konsep sudah benar, tapi masih kurang kedalaman teknis dan konteks spesifik ke kasus kelulusan siswa. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai akurasi paradoks. Misalkan, terdapat 95% siswa dalam dataset dinyatakan lulus, dan hanya 5% yang tidak lulus. Model Anda menghasilkan akurasi 95% dengan selalu memprediksi lulus. Jelaskan mengapa kondisi ini disebut sebagai akurasi paradoks dan matriks apa sih yang lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi model dalam kasus ini. Jadi menurut saya pada akurasi paradoks yang akurasinya 95% bisa menyesatkan karena model cukup selalu menebak lulus ketika data didominasi oleh siswa yang lulus. Padahal model tersebut sebenarnya gagal dalam mendeteksi siswa tidak lulusnya sama sekali. Karena yang penting adalah mengenali siswa beresiko gagal untuk intervensi, evaluasi lebih tepat memakai seperti recall atau sensitivity untuk kelas tidak lulusnya. Lalu dilengkapi precision dan F1 score atau PRAUC, bukan hanya sekedar menggunakan akurasi saja.
Oke, jadi setelah saya memberikan jawaban saya kepada dosen AI mengevaluasi jawaban saya. Yang sudah sangat baik adalah Anda memahami inti masalahnya. Model bisa mendapat akurasi 95% hanya dengan selalu menebak lulus. Anda menyadari bahwa model tersebut gagal mendeteksi siswa tidak lulusnya. Ini poin paling penting dalam akurasi paradoks. Anda juga dapat menyebutkan bahwa anda juga tepat menyebutkan bahwa recall sensitivity untuk kelas tidak lulus itu krusial, bisa dilengkapi dengan precision, F1 score, dan AUC. Secara konsep ini sudah kuat. Yang bisa diperdalam lagi adalah yang pertama, penjelasan matematis implisit dalam kasus ini true positif sama dengan 0, recall untuk kelas tidak lulus sama dengan 0%. Jadi walaupun akurasi 95%, modal sebenarnya tidak berguna untuk tujuan kebijakan pendidikan. Langkah kedua, tekankan konteks kebijakan. Dalam prediksi kelulusan, kesalahan paling fatal adalah false negatif untuk kelas tidak lulus. Siswa gagal tapi diprediksi lulus, tidak mendapat intervensi. Bisa ditambahkan alternatif matrix seperti balance akuransi, confusion matrix per kelas, lalu R curve karena data imbalance. Untuk versi jawaban yang lebih kuat yaitu akurasi paradoks terjadi ketika dataset tidak seimbang, sehingga model bisa memperoleh akurasi tinggi hanya dengan memprediksi kelas mayoritas. Dalam kasus ini, karena 95% siswa lulus, model yang selalu menebak lulus akan memiliki akurasi 95%, tetapi recall untuk kelas tidak lulus bernilai 0%. Padahal dalam konteks pendidikan, mendeteksi siswa beresiko gagal jauh lebih penting untuk intervensi. Oleh karena itu, evaluasi harus menggunakan recall, F1 score, atau AUC bukan hanya akurasi. Nilai sementara yang diberikan adalah 8,5/10. Jawaban Anda sudah matang secara konsep, tinggal sedikit pendalaman analisis resiko kebijakan dan implikasi kesalahan klasifikasi. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga yang dibacakan oleh rekan saya. Nah, jadi di sini pertanyaan ketiga itu dengan keyword multi-class confusion matrix. Jika prediksi kelulusan dibagi menjadi 3 kelas, lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus, bagaimana Anda menginterpretasikan multi-class confusion matrix untuk mengetahui kesalahan model yang paling kritis dalam konteks kebijakan pendidikan? Nah, jadi jika prediksi kelulusan dibagi menjadi 3 kelas yaitu lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus, maka multi-class confusion matrix digunakan untuk melihat berapa banyak prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Nah, dari matriks itu kita bisa mengetahui pola kesalahan model. Misalnya, apakah siswa yang seharusnya tidak lulus malah sering diprediksi menjadi lulus bersyarat atau bahkan lulus. Dalam konteks kebijakan pendidikan, kesalahan yang paling kritis biasanya adalah ketika siswa yang sebenarnya tidak lulus diprediksi lulus. Karena itu bisa membuat sekolah terlambat memberi intervensi akademik. Nah, jadi confusion matrix tidak hanya menunjukkan jumlah benar dan salahnya, tapi juga membantu melihat jenis kesalahan mana yang paling beresiko dalam pengambilan keputusan. Apakah jawabannya yang saya ketikkan sudah benar? Sudah.
Nah, dari jawaban yang saya sampaikan, dosen AI mengevaluasi jawaban saya. Yang sudah benar, Anda sudah memahami fungsi dasarnya, melihat prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Anda mampu mengaitkan dengan konteks lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus. Anda juga tepat mengidentifikasi kesalahan paling kritis, siswa sebenarnya tidak lulus tapi diprediksi lulus. Itu menunjukkan Anda mulai berpikir dari sisi konsekuensi kebijakan, bukan hanya angka statistik. Ini bagus. Nah, yang masih kurang mendalam, bagaimana cara membacanya setiap baris itu sama dengan kelas aktual, setiap kolom sama dengan kelas prediksi. Nah, kita bisa menghitung recall dan precision per kelasnya. Lalu analisis antar kelas, dalam konteks pendidikan, salah prediksinya tidak lulus, menjadi lulus itu yang paling berbahaya. Lalu salah prediksi, lulus menjadi lulus bersyarat mungkin masih bisa diperbaiki. Salah prediksi yang terakhir yaitu lulus bersyarat menjadi tidak lulus. Ini bisa menyebabkan intervensi berlebihan. Manfaat kebijakan, multi-class confusion matrix membantu sekolah untuk menentukan siapa yang perlu remedial, menghindari siswa beresiko terlewat, dan mengevaluasi fairness antar kategori siswa. Lalu untuk versi jawaban yang lebih kuat, multi-class confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas seperti lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus. Dengan melihat basis aktual dan kolom prediksi, kita dapat mengetahui kesalahan mana yang paling sering terjadi dalam konteks pendidikan. Kesalahan paling kritis adalah ketika siswa itu sebenarnya tidak lulus, diprediksi lulus, karena siswa tersebut tidak akan mendapatkan intervensi. Selain itu, matriks ini juga memungkinkan kita menghitung recall dan precision untuk setiap kelas hingga evaluasi menjadi lebih detail dibanding dengan hanya melihat akurasi total. Di sini untuk nilainya itu 8 dari 10. Konsep sudah benar tapi masih kurang kedalaman analisis teknis dan interpretasi antar kelas. Untuk soal nomor 4 akan dijawab oleh rekan saya. Oke, untuk jawaban nomor 4, pertanyaannya yaitu dan mengenai receiver operating characteristic curve. Dalam sistem prediksi kelulusan, sekolah ingin meminimalkan kesalahan dalam memprediksi siswa tidak lulus sebagai lulus. Bagaimana ROC curve membantu dalam menentukan threshold probabilitas terbaik dan apa arti AUC dalam konteks ini? Pada ROC curve, sekolah dapat memilih threshold probabilitas untuk mengurangi kasus siswa tidak lulus yang keliru diprediksi menjadi lulus. Nah, ROC menunjukkan trade-off antara recall dan false positive rate. Dan saat threshold diubah sehingga threshold dapat disetel sesuai kebijakan resiko. AOC berarti seberapa baik model membedakan siswa yang benar-benar tidak lulus dari yang lulus. Jadi makin besar AOC-nya, maka makin kuat kemampuan diskriminasinya.
Nah, untuk pertanyaan keempat ini, dosen AI juga memberikan evaluasi untuk jawaban saya. Evaluasi ROC curve. Yang pertama, Anda memahami bahwa threshold bisa diubah untuk menyesuaikan kebijakan resiko. Ini poin penting sekali dalam konteks pendidikan. Lalu yang kedua, Anda benar menjelaskan bahwa ROC menunjukkan trade-off antara recall dan FPR. Threshold dapat disesuaikan untuk meminimalkan kesalahan kritis. Penjelasan tentang AOC juga sudah tepat. Mengukur kemampuan model membedakan siswa tidak lulus dan lulus. Semakin besar AOC, semakin baik diskriminasinya. Nah, yang bisa diperdalam lagi yaitu tekankan prioritas kebijakan. Jika sekolah ingin meminimalkan kasus tidak lulus, maka diprediksi lulus, maka kita harus meningkatkan recall untuk kelas tidak lulus. Meskipun mungkin FPR sedikit naik, makna probabilitas AUC. AUC probabilitas bahwa model memberi skor lebih tinggi kepada siswa tidak lulus dibanding siswa lulus secara acak. Jelaskan bahwa ROC paling ideal untuk kasus binary classification dan masih perlu hati-hati jika data sangat imbalance. Untuk jawaban idealnya yaitu ROC curve membantu sekolah memilih threshold probabilitas yang sesuai dengan kebijakan resiko dengan memilih trade-off antara TPR dan FPR. Jika tujuan utama adalah mendeteksi siswa tidak lulus agar tidak terlewat intervensi, maka threshold dapat diturunkan untuk meningkatkan recall meskipun false positif meningkat. AUC menunjukkan kemampuan model membedakan siswa lulus dan tidak lulus. Jadi semakin mendekati satu, maka semakin baik kemampuan diskriminatif model tersebut. Nilai yang diberikan 9/10 karena jawaban sudah puas secara konsep dan konseptual. Tinggal sedikit pendalaman interpretasi probabilistik AUC saja. Selanjutnya yaitu untuk jawaban nomor 5. Untuk nomor 5 yaitu hyperparameter optimization atau tunning. Jika Anda menggunakan model seperti random forest atau SVM untuk memprediksi kelulusan, jelaskan mengapa hyperparameter tuning penting dan bagaimana Anda memastikan proses tunning tidak menyebabkan overfitting terhadap data validasi. Nah, hyperparameter tunning penting karena setiap model memiliki random forest atau SVM memiliki parameter pengaturan yang sangat mempengaruhi hasil prediksi. Misalnya pada random forest ada jumlah tree dan depth, sedangkan pada SVM ada kernel dan nilai C. Jika hyperparameter tidak diatur dengan baik, model bisa menjadi kurang optimal, terlalu sederhana atau justru terlalu kompleks. Nah, untuk memastikan proses tunning tidak menyebabkan overfitting pada data validasi, biasanya digunakan teknik seperti cross validation, sehingga evaluasi dilakukan pada beberapa pembagian data, bukan hanya satu validasi saja. Nah, dengan begitu, hyperparameter yang dipilih benar-benar yang paling stabil, bukan yang hanya kebetulan bagus pada satu subset data.
Dari jawaban saya, dosen AI sudah memberikan evaluasi yang sudah tepat. Anda memahami bahwa pengaturan hyperparameter sangat mempengaruhi performa model. Ini benar sekali, terutama untuk model seperti random forest dan SVM. Nah, yang kedua, Anda juga menyebutkan keseimbangan. Itu tidak terlalu sederhana, underfitting, dan tidak terlalu kompleks, overfitting. Yang terakhir, menggunakan cross-validation untuk mencegah overfitting pada proses stunning juga sudah tepat. Ini menunjukkan pemahaman metodologis yang baik. Nah, yang bisa diperdalam, contoh hyperparameter konkretnya. Random forest itu jumlah tree dan max depth, dan SVM, C, dan gamma. Metode tunning, grid research, random search, dan Bayesian optimization. Lalu konsep pentingnya digunakan nested cross validation agar tunning dan evaluasi benar-benar terpisah. Jangan gunakan test set saat tunning. Versi jawaban idealnya, hyperparameter penting karena menentukan kompleksitas dan kemampuan generalisasi model, seperti jumlah tree pada random forest atau parameter C pada SVM. Proses tunning dilakukan untuk mempertemukan kombinasi parameter terbaik agar model tidak underfitting maupun overfitting. Untuk menghindari overfitting pada data validasi, digunakan cross-validation atau bahkan nested cross-validation sehingga evaluasi tidak bergantung pada satu pembagian data dan hasilnya lebih stabil. Di sini dosen menilai 8,5 dari 10. Jawaban Anda sudah solid secara konsep, hanya kurang contoh teknik spesifik. Di sini kita juga mendapatkan rekap nilai dari pertanyaan yang pertama hingga kelima dan rata-ratanya yaitu 8,3/10. Secara keseluruhan, pemahaman kami sudah di atas rata-rata mahasiswa sains data tingkat awal. Yang perlu ditingkatkan hanya kedalaman teknis, contoh parameter konkret, analisis risiko berbasis kebijakan. Kalau ini ujian lisan, saya akan bilang konsepnya sudah paham, tinggal dipertajam mengenai argumentasi statistiknya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu Bootstrap menilai kestabilan performa model pada data kecil lewat resampling berulang, bukan bergantung pada satu split. Untuk akurasi paradoks menunjukkan akurasi bisa menipu pada data timpang. Jadi utamakan metrik seperti recall ataupun F1. Multiple completion metric dipakai untuk melihat jenis kesalahan antar kelas dan menyoroti yang paling kritis, terutama tidak lulus diprediksi lulus. Untuk ROC AOC membantu memilih threshold yang sesuai kebijakan dan mengatur kemampuan model membedakan kelas. Hyperparameter tunning meningkatkan performa tetapi harus dijaga dengan cross validation atau nested CV dan test set final agar tidak overfitting. Mungkin kesimpulan itu yang akan saya berikan ke dosen AI.
Nah, dari kesimpulan yang saya berikan, terdapat, eee, pemahaman yang diperkuat oleh dosen AI di mana agar naik level, Bootstrap dan Cross Validation menilai reliability, Confusion Metric dan Recall menilai risk impact, ROC dan AOC menilai discrimination ability, Hyperparameter Tuning menilai optimization without bias. Dan satu hal penting yang bisa ditambahkan yaitu semua teknik ini bertujuan memastikan model tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga adil, stabil, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Nah, nilai dari kesimpulan yang secara dari awal diberikan nilai 9/10, sudah integratif, runtut, dan berbasis konsep. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai materi, mengenai classification evaluation dan pertanyaan dan jawaban yang telah kami berikan kepada dosen AI. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.